Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi persamaan eksponensial, di mana materi ini merupakan subbab ketiga dari bab pertama kita, yaitu fungsi eksponensial. Nah, di persamaan eksponensial ini apa saja yang perlu kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana caranya menyelesaikan persamaan eksponensial itu sendiri, tergantung sesuai dengan bentuknya. Bentuk yang pertama, langsung saja di sini kita punya a pangkat fx sama dengan a pangkat m. Nah, kalau ada a pangkat fx sama dengan a pangkat m, dia hanya bisa diselesaikan kalau a-nya lebih dari 0, a-nya tidak sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan m. Jadi, untuk menyelesaikan bentuk eksponensial seperti ini ada syaratnya. Nilai a-nya, a itu disebut basis ya, bilangan pokoknya harus lebih dari 0, dia tidak boleh sama dengan 1. Kemudian fx-nya sama dengan m. Nah, fx itu adalah pangkat dari bilangan eksponen yang di ruas kiri, sementara m adalah pangkat dari bilangan eksponen yang di ruas kanan. Fx ini karena dia dinyatakan dalam x, berarti nanti dia juga akan berupa sebuah persamaan dalam variabel x. Kalau m-nya ini kan nggak ada x-nya ya, jadi dia nanti akan dinyatakan dalam suatu bentuk konstanta. Nah, langsung saja kita masuk contohnya. Kalau ada kasus yang seperti ini, 2 pangkat 3x plus 2 sama dengan 1/16. Menyelesaikannya gimana? Ingat, menyelesaikan semua kasus eksponensial, kita harus bisa menyamakan dulu basis kiri dengan basis kanannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, basis kirinya kan 2 pangkat 3x plus 2, basisnya 2. Maka kita harus membuat ruas kanan itu sedemikian sehingga dia bisa berbentuk 2 pangkat sesuatu. Nah, 1/16 sendiri itu sama dengan 2 pangkat berapa? Sama dengan 2 pangkat negatif 4. Dari mana kok bisa ketemu 2 pangkat negatif 4? Kita tahu 1/16 itu adalah sama dengan 1/2 pangkat 4. Kemarin kita punya sifat kalau ada a pangkat negatif n, nilainya sama dengan 1/a pangkat n. Sehingga kalau kita punya 1/2 pangkat 4, itu artinya nilainya sama dengan 2 pangkat negatif 4. Gitu ya. Semoga sampai sini paham. Nah, selanjutnya kalau sudah sama, basisnya yang kiri dan kanan sudah sama-sama 2, maka apa yang harus dilakukan? Kita tinggal menyelesaikan fx sama dengan m. Fx-nya siapa? Pangkat yang kiri, yaitu 3x plus 2, dan m-nya adalah pangkat yang kanan, negatif 4. 3x plus 2 sama dengan negatif 4, kita proses, kita hitung seperti biasa, akhirnya ketemu x-nya sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian dari kasus 2 pangkat 3x plus 2 sama dengan 1/16 ketemu negatif 2. Ingat, himpunan simbolnya pakai kurung kurawa itu ya. Oke, itu bentuk yang pertama. Kita agak cepat karena materinya banyak. Bentuk yang kedua, kalau ada a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Nah, apa yang membedakan bentuk kedua ini dengan bentuk yang pertama tadi? Kalau bentuk pertama tadi, pangkatnya yang sebelah kanan, yang ruas kanan, itu dia berupa konstanta. Kalau bentuk yang ini, yang kedua ini, dia pangkatnya yang kiri ataupun yang kanan sama-sama dinyatakan dalam variabel x. Tetap sama ya syaratnya, a-nya harus lebih dari 0, a-nya tidak boleh sama dengan 1. Maka fx sama dengan gx, pangkat yang kiri sama dengan pangkat yang kanan, dengan catatan basisnya harus sama. Langsung masuk ke contohnya. Ini kalau ada kasus seperti ini, 3 pangkat 2x plus 12 sama dengan 9 pangkat 3x. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah dulu ruas kanan sedemikian sehingga dia menjadi 3 pangkat sesuatu. Nah, kita perhatikan di sini, nilai 9 itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Ya, kita ubah nilainya menjadi 3 pangkat 2. Kemudian, dari sini,
Nah, pangkatnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 3x, ini bisa langsung kita kalikan ya pangkatnya. 2 dikali 3x hasilnya sama dengan 6x. Nah, karena basisnya sudah sama-sama 3, akhirnya pangkat yang kiri sama dengan pangkat yang kanan. 2x plus 12 sama dengan 6x, sehingga ketemu nilai x-nya sama dengan 3. Kita proses seperti biasa saja ya. Nah, hanya mengingatkan saja yang ini. Kenapa bisa ketemu bentuk seperti ini? Kita kemarin punya sifat kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya sama dengan A pangkat M dikali N. Ya, jadi kita tinggal mengalihkan 2 dikali 3x, hasilnya ketemu 6x. Ketemu yang di bawahnya ini. Gitu ya. Oke, jadi sudah ketemu himpunan penyelesaiannya adalah 3 untuk contoh yang kedua. Kita masuk ke bentuk yang ketiga. Apa yang membedakan bentuk ini dengan bentuk yang sebelum-sebelumnya? Kalau yang ini pangkatnya sama, dia sama-sama fx, cuman basisnya yang beda. Yang kiri basisnya A, yang kanan basisnya B. Nah, ingat dia hanya bisa dikerjakan kalau A-nya lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, B-nya lebih dari 0, B-nya tidak boleh sama dengan 1, A-nya tidak sama dengan B. Maka untuk menyelesaikannya, ini fx-nya akan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kenapa toh ini kok A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1 pun begitu pula dengan B-nya. Karena nanti kalau pangkatnya negatif, A-nya negatif ya, itu rancu sama, kalau basisnya negatif, nanti rancu sama pangkatnya. Sifat perpangkatannya jadi tidak bisa dioptimalkan. Terus kemudian kalau A-nya nanti sama dengan 1 mau dipangkatkan berapapun kan hasilnya tetap sama dengan 1 ya. Ya, gitu. Jadi makanya dikasih syarat seperti itu. Langsung kita masuk ke contohnya. Contohnya, nah di sini, seperti ini. Apakah kasus ini sudah memenuhi aturan di atas? Coba kita cek. Apakah A-nya lebih dari 0? Siapa A-nya kalau dalam kasus ini? A-nya adalah 5 ya. Kemudian B-nya adalah 10. A lebih dari 0, benar. A tidak sama dengan 1, oke. B lebih dari 0, 10 lebih dari 0, benar ya. B tidak sama dengan 1, oke. Dan A tidak sama dengan B, 5 tidak sama dengan 10. Maka fx sama dengan 0. Siapakah fx di sini? Fx adalah pangkatnya. Pangkatnya siapa? X kuadrat plus 4x min 21 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan saja, yaitu x kuadrat plus 4x min 21 sama dengan 0. Maka ketemu faktornya adalah x plus 7, x min 3. Jadi kita harus mencari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan negatif 21. Kalau dijumlah hasilnya adalah 4. Kemudian ketemu x-nya, x plus 7 sama dengan 0, x min 3 sama dengan 0. X-nya ketemu negatif 7 sama 3. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2 ya anggotanya. Oke, lanjut ke bentuk yang selanjutnya. Nah, ini kasusnya agak panjang, menyelesaikannya juga ada beberapa step, beberapa langkah. Untuk kasus yang seperti ini basisnya sama ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan basisnya sama-sama hx, kemudian pangkatnya yang berbeda, dan mereka sama-sama dinyatakan dalam variabel x. Kalau contoh-contoh yang sebelumnya tadi, bentuk-bentuk yang sebelumnya tadi kan ada yang hanya dinyatakan dalam konstanta, bilangan yang berdiri sendiri, nggak pakai embel-embel variabel x-nya. Nah, menyelesaikan ini ada 4 step. Yang pertama, nilai fx sama dengan gx. Jadi pangkat yang kiri sama dengan pangkat yang kanan. Kemudian yang kedua, hx sama dengan 1. Ketika basisnya sama dengan 1, baik yang kiri maupun yang kanan, maka berapapun pangkatnya, walaupun pangkatnya berbeda, nanti hasil akhirnya akan tetap sama dengan 1. Kemudian syarat yang ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx keduanya positif. Jadi hx boleh nilainya sama dengan 0 kalau pangkatnya positif, karena 0 dipangkatkan positif berapapun hasilnya akan sama dengan 0. Tapi kalau dipangkatkan negatif, dia nilainya jadi tidak terdefinisi, dan itu tidak boleh ya. Kemudian yang keempat, hx nilainya sama dengan negatif 1. Dia boleh bernilai negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi ketika hx-nya nilainya negatif 1, kalau dipangkatkan fx ataupun dipangkatkan gx, hasilnya sama-sama genap. Atau bisa juga ketika hx-nya sama dengan 1, kalau dipangkatkan fx dan dipangkatkan gx, hasilnya sama-sama ganjil.
itu baru sah ya hasilnya. Nah, langsung saja biar lebih jelas kita masuk ke contohnya. Nah, ada kasus yang seperti ini. Yang pertama kita identifikasi dulu nilai Hx, Fx, dan Gx-nya dulu. Kalau dalam kasus ini, Hx-nya siapa? Hx-nya basisnya ya, yaitu x plus 2. Kemudian Fx-nya, Fx adalah pangkat yang sebelah kiri, yaitu adalah 2x. Kemudian Gx-nya adalah pangkat yang sebelah kanan, yaitu x plus 4. Kita selesaikan menurut aturan yang sudah kita sebutkan tadi sebelumnya. Yang pertama, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, Fx nilainya harus sama dengan Gx. Fx-nya tadi adalah 2x, Gx-nya adalah x plus 4. Kita tinggal cari x-nya, x-nya ketemu 4. Jadi, ketemu satu penyelesaiannya, yaitu x sama dengan 4. Kemudian selanjutnya kita masuk ke step yang kedua. Step yang kedua tadi bilang kalau Hx-nya harus sama dengan 1. Siapa Hx-nya? Hx-nya adalah x plus 2. X plus 2 nilainya harus sama dengan 1. Sehingga ketemu X-nya sama dengan negatif 1. Ketemu lagi selesaian yang kedua. Kemudian setelah itu kita masuk ke step yang ketiga. Perhatikan, step yang ketiga mengatakan kalau nilai Hx-nya harus sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Kita punya X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan negatif 2. Tapi, apakah negatif 2 ini masuk ke dalam selesaiannya? Kita cek dulu. Dia hanya akan menjadi selesaian kalau dia memenuhi syarat itu. Jadi ketika dia dimasukkan ke Fx maupun ke Gx, nilainya sama-sama positif. Negatif 2 kalau dimasukkan ke Fx, Fx-nya adalah 2x. Ini ya, Fx-nya adalah 2x. Yang ini. Kalau x-nya sama dengan negatif 2 kita substitusikan, maka kita punya 2 kali negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 4. Nah, ini kan hasilnya sudah negatif ya. Jadi sudah tidak perlu kita masukkan lagi ke Gx. Jadi karena ini negatif, dia tidak memenuhi syarat yang ini. Ya, sehingga negatif 2 ini tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus yang keempat. Hx sama dengan negatif 1. Hx boleh bernilai negatif 1 dengan syarat Fx dan Gx-nya keduanya genap atau keduanya ganjil. Nah, ketika Hx sama dengan negatif 1, di sini ketemu kalau nilai X-nya sama dengan negatif 3. Untuk mengecek, kita tinggal masukkan saja nilai X negatif 3 ini ke Fx dan Gx-nya. Kalau kita masukkan ke Fx-nya, kalau kita masukkan ke Fx-nya, kita masukkan ke Fx-nya dulu ya. 2x, x-nya kita punya negatif 3. Berarti kalau ada F negatif 3 nilainya akan sama dengan 2 kali negatif 3 negatif 6. Kemudian kalau kita masukkan ke Gx-nya, G negatif 3. Maka nilainya sama dengan negatif 3 plus 4. Jadi nilainya negatif 1. Negatif 6 ini adalah bilangan genap. Sementara negatif 1 adalah bilangan ganjil. Nah, padahal syaratnya tadi keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Jadi negatif 3 tidak memenuhi syarat ini ya, sehingga dia tidak termasuk ke dalam penyelesaiannya. Sampai sini semoga paham ya. Nah, sehingga untuk kasus yang seperti ini kita memperoleh penyelesaiannya siapa saja, berarti kita hanya menemukan 2 ya dari 4 langkah yang sudah kita kerjakan, yaitu penyelesaiannya adalah negatif 1 sama 4 saja. Oke, semoga paham untuk yang ini. Kita lanjutkan bentuk yang selanjutnya. Nah, ini bentuk yang selanjutnya. Apa bedanya dengan bentuk yang tadi? Yang ini bentuknya
itu ya, pangkatnya yang sama. Kalau yang tadi basisnya yang sama. Nah, untuk menyelesaikan pangkat yang sama ini, maka ada langkah-langkahnya. Ada 3 langkah. Yang pertama, nilai fx sama dengan gx. Yang kedua, fx boleh sama dengan negatif gx dengan syarat nanti hx-nya harus bilangan genap. Yang ketiga, hx-nya boleh sama dengan 0. Ketika hx-nya sama dengan 0, fx-nya tidak boleh 0, gx-nya juga tidak boleh 0. Kenapa kok fx dan gx-nya tidak boleh 0? Karena ketika hx-nya sama dengan 0, kok dia pangkatnya 0, ini kan bentuknya jadi tidak terdefinisi ya. Iya, dan itu tidak boleh. Makanya dikasih syarat kalau fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Langsung kita masuk ke contoh. Yang pertama ini kita harus mengidentifikasi dulu ya nilai fx, hx, sama gx-nya biar lebih mudah nanti untuk mengerjakan. Jadi kalau dalam kasus ini fx-nya adalah 2x plus 3. Kemudian gx-nya basis yang sebelah kanan yaitu x min 6. Kemudian hx-nya pangkatnya ya adalah x min 2. Nah, langsung kita aplikasikan tadi. Yang pertama, fx nilainya harus sama dengan gx. Siapakah fx-nya? 2x plus 3, gx-nya x min 6. Tinggal kita cari x-nya ya seperti langkah-langkah yang sudah-sudah. Ketemu x-nya sama dengan negatif 9. Jadi dari sini kita sudah ketemu satu penyelesaian. Kemudian step yang kedua, fx sama dengan min gx. Kita masukkan fx-nya 2x plus 3 min gx. Jadi di sini ada minnya ya di depan, x min 6. Kemudian kita operasikan seperti biasa dan akhirnya ketemu kalau nilai x-nya sama dengan 1. Nah, kita cek apakah 1 ini nanti termasuk ke dalam penyelesaian apa tidak. Dengan cara bagaimana ngeceknya? Tinggal dimasukkan ke hx-nya. Yang ini ya. Nah, kalau dimasukkan ke hx, dia nilainya kok genap, jadi x sama dengan 1 itu termasuk ke dalam penyelesaian. Kita masukkan ke hx yang sebelah sini. Kita masukkan ke hx yang sebelah sini. Kalau x-nya kita masukkan 1, jadi 1 min 2, ketemu negatif 1. Negatif 1 itu apakah termasuk bilangan genap? Tidak ya. Jadi karena dia bukan genap, x sama dengan 1 tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Oke, kita lanjutkan ke step yang ketiga. Hx-nya boleh sama dengan 0. Hx sama dengan 0, x min 2 sama dengan 0, x-nya ketemu 2. Apakah x sama dengan 2 ini termasuk ke dalam penyelesaian? Kita cek lagi, kita masukkan ke fx-nya. Kalau kita masukkan 2 ke nilai fx-nya, ke sini ya. Nah, kita masukkan ke sini. Ini x-nya kita ganti dengan 2, 2 kali 2, 4, 4 tambah 3, 7. Jadi nilai F2-nya sama dengan 7. Tidak sama dengan 0 ya, benar ya. Terus kita masukkan ke G-nya. G2, berapakah nilainya? Kita masukkan ke sini. G2, 2 dikurangi 6, negatif 4. Tidak sama dengan 0 juga. Jadi dia memenuhi syarat kalau Fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0. Sehingga berarti apa kesimpulannya? Karena dia memenuhi aturan itu, maka kita bisa menyimpulkan kalau X sama dengan 2 itu masuk ke dalam penyelesaiannya. Dia masuk ke dalam penyelesaiannya. Sehingga untuk kasus ini, siapa himpunan penyelesaiannya? Negatif 9 dan 2. Oke, semoga bisa dimengerti. Nah, yang terakhir. Panjang sekali ya. Ya, yang sabar ya kalian. Yang terakhir, nah ini bentuknya agak unik ya. Jadi seperti sebuah persamaan.
Nah, untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini ada syaratnya juga. Perhatikan syaratnya, dia hanya bisa diselesaikan kalau A-nya lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, A besarnya tidak sama dengan 0, dan A besar, B besar, C besar adalah anggota himpunan bilangan real. Biar lebih mudah menyelesaikannya, nah ini kita langsung masuk contoh saja. Nanti ada sebuah teknik pemisalan ya yang kita pakai di sini. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari bentuk ini. Maka langkahnya apa yang harus kita lakukan? Kita ubah dulu. Perhatikan di sini. 3x plus 2 kita ubah jadi 3 pangkat x dikali 3 pangkat 2. Bagaimana bisa? Kita punya sifat A pangkat M plus N nilainya sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, sehingga akhirnya bentuknya berubah jadi ini. Kemudian yang ini dari mana? Yang ini diperoleh yang ini. 9-nya ini kita ubah dulu menjadi 3 pangkat 2. Nah, kemudian X pangkat 1-nya tetap, terus tinggal kita kalikan saja. Jadi 2 dikali X, hasilnya 2X yang ini. Terus 2 dikali 1, hasilnya 2 yang ini. Ya. Kemudian yang bawah, yang terakhir tetap yaitu bentuknya. Selanjutnya, nah kalau sudah seperti ini kita tinggal uraikan saja. Ini 9 didapat dari 3 pangkat 2. Nah, kalau yang ini kita putar-putar aja bentuknya. Jadi yang awalnya 3 pangkat 2x itu kita ubah jadi 3 pangkat x dipangkatkan 2. Kan sama aja ya hasilnya. Terus yang ini 3 pangkat 2 yang ini kita ubah jadi 9. Terus yang belakangnya tetap gak ada yang berubah. Oke, selanjutnya ini kita memisalkan 3 pangkat x sama dengan A. Setelah kita misalkan, kita ubah bentuknya dalam variabel A, jadi A kali 9. Nah, ini kan 3 pangkat X dipangkatkan 2, bentuknya berubah jadi A pangkat 2 dikali 9. Yang belakang ikut, tetap sama. Setelah itu kita ketemu bentuk, nah ini saya hanya urutkan berdasarkan pangkat tertingginya saja, jadi yang A kuadrat dikali 9 saya pindahkan ke depan. Jadi 9A kuadrat plus 9A itu didapat dari A kali 9, belakangnya tetap ngikut. Nah, ini saya sederhanakan dibagi 9 semua sehingga ketemu hasilnya A kuadrat plus A min 90. Tinggal difaktorkan, ketemu faktornya itu. Nah, setelah dari sini A sama dengan negatif 10 dan A atau A sama dengan 9. Kita tinggal mencari nilai X-nya. Jangan lupa kalau A tadi adalah 3 pangkat X. Jadi kita harus kembalikan ke bentuk asalnya untuk bisa menemukan nilai X-nya. Nah, bentuk asalnya bagaimana berarti? 3 pangkat X sama dengan negatif 10 atau 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, dari sini kita tinggal mencari X-nya. Kenapa yang 3 pangkat X yang ini? 3 pangkat X sama dengan negatif 10 kok TM? TM itu apa? Tidak memenuhi ya. Jadi kita tidak bisa menemukan bilangan berapapun, 3 pangkat berapapun nilainya akan negatif, itu nggak akan mungkin terjadi ya. Jadi bilangan 3 kalau dipangkatkan berapapun hasilnya akan selalu positif. Jadi ini nggak memenuhi. Nah, kalau dari yang sebelah sini kita bisa menemukan karena 3 pangkat X sama dengan 9, di mana 9 itu adalah 3 pangkat 2, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau X-nya sama dengan 2. Yang ini ya. Oke. Semoga paham sampai sini karena sudah ketemu itu ya. Jadi kita bisa menyatakan kalau himpunan selesaiannya adalah 2. Oke. Demikian. Semoga ilmu yang kita terima mendapat barokah dan dari doi menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Semangat terus ya kalian belajarnya. Iya. Badai pasti berakhir. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.